Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan belajar tentang materi genetik. Adapun tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur RNA dan kromosom. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi RNA dan kromosom. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan DNA dengan RNA. Pada pembelajaran terdahulu, kita membahas tentang materi genetik, yaitu mengenai DNA. Nah, sekarang yang akan kita pelajari ke depannya adalah mengenai RNA dan kromosom. Marilah kita mulai. Nah, untuk struktur RNA, kita tahu bahwa RNA adalah makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal yang tidak berkirim seperti halnya dengan DNA. Nah, di sini RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap. Kenapa? Karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Di sisi lain, struktur RNA itu adalah suatu polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Nah, RNA di sini juga berperan dalam proses sintesa protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus RNA juga berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Selanjutnya, untuk struktur RNA ini adalah setiap nukleotida itu terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu ada gugus fosfat, gugus ribosa, dan gugus nitrogen. Nah, selain itu juga basa nitrogennya juga digolongkan ada 2, yaitu basa purin dan juga basa piridin. Nah, di sini basa purin itu terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidinnya itu terdiri atas sitosin dan urasil. Nah, ini adalah salah satu struktur RNA-nya, di mana terdiri dari 3 gugus fosfat, ada gula fosfat, ada gula ribosa, dan juga ada basa nitrogen. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam RNA. Ada RNA duta atau yang dikenal dengan RNA-D atau mRNA. Di mana RNA-D disebut juga kodon karena bertugas membawa kode-kode genetik berupa urutan basa nitrogen dan sebagai cetakan untuk mensintesis protein. Sedangkan RNA transfer atau yang dikenal dengan RNA-T atau tRNA itu adalah berfungsi mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi atau yang dikenal dengan penerjemah urutan nukleotida. RNA duta menjadi urutan asam amino polipeptida. Nah, sedangkan RNA-R atau RNA ribosom atau yang dikenal RNA itu berperan dalam sintesa rantai protein sebagai tempat pertemuan antara RNA duta dan RNA-T. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang perbedaannya ya. Untuk perbedaan DNA dan RNA itu adalah yang pertama melihat dari struktur komponennya. Di sini untuk strukturnya bahwa DNA itu double helix, sedangkan RNA itu rantai tunggal. Sedangkan komponen gulanya di sini deoksiribosa, sedangkan RNA itu ribosa. Terus untuk basa nitrogennya bahwa DNA itu basa nitrogen purin terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan untuk pirimidinnya sitosin dan timin. Sedangkan untuk RNA, purinnya itu adenin dan guanin dan pirimidinnya sitosin dan urasil. Sedangkan letaknya adalah untuk DNA itu di inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan untuk RNA, inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Nah, untuk jumlahnya, untuk DNA itu tetap. Sedangkan untuk RNA berubah-ubah dan fungsinya itu untuk DNA sebagai pewarisan sifat dan sintesis protein, sedangkan RNA itu sintesa protein. Nah, itu untuk perbedaan RNA dan DNA. Sedangkan kita langsung ke kromosom.
Nah, ini adalah salah satu bentuk kromosom, di mana bentuk kromosom itu terdiri dari ada matriks, sentromer, klonio, lokus, ini ada semacam tempat, benang kromoma, dan satelitnya sedangkan ini lengan kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang tersusun dari asam nukleat dan protein dengan fungsi sebagai pembawa dan penyimpan informasi genetik makhluk hidup. Kromosom terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada kromatid, di mana kromatid itu merupakan salah satu dari lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Sedangkan yang kedua sentromer merupakan pusat kromosom yang membagi kromosom menjadi dua lengan. Sedangkan yang ketiga adalah kinetokor merupakan bagian di sentromer benang spindle yang melekat pada kinetokor selama masa pembelahan. Nah, sedangkan kromonema itu merupakan benang DNA yang berpilin-pilin dan terendam dalam matriks pada jarak tertentu, membentuk intian yang bernama kromomer. Sedangkan kromomer merupakan bagian dari kromonema yang mengalami penebalan di dalamnya. Terdapat lokus yang menjadi tempat terbukannya gen. Sedangkan telomer itu merupakan bagian ujung kromosom dengan fungsi untuk menghalangi terjadinya pelekatan antar kromosom serta menjaga agar DNA di dalamnya tidak mudah terurai. Sedangkan satelit merupakan ujung kromosom yang mengalami konstriksi sekunder. Nah, itu adalah salah satu dari bagian-bagian kromosom. Nah, untuk kita lanjutkannya adalah mengenai tipe kromosom. Adapun tipe-tipe kromosom itu ada beberapa macam. Salah satunya ada tipe metasentrik. Ini gambarnya seperti ini. Yang kedua acrosentrik, di mana tipe metasentrik itu sentromernya tepat berada di tengah. Jadi ini di tengah kromatid dan membaginya sama panjang seperti huruf V. Sedangkan akrosentrik, sentromer itu terletak di ujung kromatid dan menyebabkan satu kromatid lebih panjang dari yang lain seperti huruf J. Sedangkan submetasentrik itu sentromer tidak tepat di tengah-tengah kromatid dan tidak membaginya sama panjang seperti huruf L. Sedangkan telosentrik itu sentromer terletak di ujung kromatid sehingga hanya ada satu kromatid seperti huruf L. Nah, itu adalah tipe-tipe kromosom. Nah, sekarang adalah kita lanjut ke fungsi kromosom. Berdasarkan fungsinya, kromosom dibedakan menjadi dua tipe, yaitu ada autosom dan gonosom. Untuk autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Jumlah autosomnya adalah 2N atau diploid. Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Jumlahnya gonosom adalah N haploid. Mungkin itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami tentang RNA, DNA, dan kromosom. Untuk minggu kali ini, pertemuan kita dicukupkan saja. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Dan minggu kedepannya kita insya Allah lanjutkan ke bagian tentang sintesa protein. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.